Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11, dengan anggota saya sendiri, Putri Hindira Krisna, lalu ada Viviana Ayu Lestari, dan ada Diana Vitasari. Kami di sini akan membuat bisnis plan yang bertemakan mengenai reusable snack pouch. Kami menamai brand ini adalah Seko Pouch. Boleh next slide. Oke, di sini ada CEO-nya, saya sendiri Putri Hindira Krisna, lalu ada COO-nya Viviana Ayu Lestari, dan ada CFO-nya Diana Vitasari. Untuk yang selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh Kak Diana Vitasari. Silahkan, Kak. Baik, diawali dengan jadi ide awal kami membangun venture ini yaitu reusable snack pouch adalah karena kami melihat adanya fenomena bahwa masyarakat Indonesia itu suka sekali dengan jajanan atau cemilan di pinggir jalan. Jadi menurut data ada 98,5% anak sekolah mempunyai kebiasaan membeli PJAS. PJAS ini adalah panganan jajanan anak sekolah setiap harinya dengan frekuensi dua kali dalam sehari, dilakukan oleh 58,8% siswa. Nah, selanjutnya ada juga data yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu lebih suka camilan daripada makan berat. Lalu data yang lainnya adalah kami juga melihat bahwa terdapatnya peningkatan tren akan sustainable living atau kehidupan yang ramah lingkungan dengan 96% anak muda Indonesia itu sudah sadar produk ramah lingkungan. Nah, atas dari latar belakang tersebut, kami juga melihat adanya suatu fenomena permasalahan, yaitu yang pertama, sisa makanan, plastik, dan kertas itu adalah komposisi sampah yang paling dominan. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga untuk data yang kedua, yaitu adanya sampah yang berserakan di area CFD Tangsel. Dan dilihat dari gambar sebelah kanan ini, sampah-sampah plastik itu yang paling banyak adalah karena jajanan-jajanan di pinggir jalan. Nah, selanjutnya ini ada data lainnya yaitu yang menyatakan sampah plastik dari jajanan itu menjadi tantangan kapung pesisir Tambak Wedi di Surabaya. Dan fenomena lainnya itu menyatakan bahwa plastik untuk kemasan makanan itu tidak seluruhnya aman bagi makanan-makanan yang panas. Nah, seringkali kita melihat bahwa di jajanan-jajanan pinggir jalan ketika makanan yang panas itu langsung ditaruh di plastik dan itu semuanya tidak semuanya itu aman untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya kami merangkum dalam problem statement Canvas. Nah, untuk konteksnya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu masyarakat yang sering mengkonsumsi jajanan pinggir jalan yang menggunakan plastik, dan tren sustainable living yang semakin meningkat. Lalu kami juga melihat adanya problem, yaitu urgensi limbah plastik, lalu ada keamanan plastik untuk jajanan yang panas, lalu kami juga melihat dari sisi problem venture yang akan kami bangun, yaitu bagaimana cara menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan reusable snack pouch, dan bagaimana cara bersaing dengan produsen reusable snack pouch lainnya. Nah, untuk alternatif yang sudah dilakukan oleh masyarakat saat ini terkait dengan kedua problem awal, yaitu urgensi limbah plastik dan keamanan plastiknya adalah menggunakan paper bag untuk snacknya. Atau biasanya kalau yang di mall-mall itu jajanan-jajanan itu kan dikemas di paper bag, bukan plastik. Atau masyarakat biasanya membawa tempat makan sendiri. Nah, lalu untuk pelanggan yang kami identifikasi yaitu masyarakat yang senang membeli jajan, khususnya jajanan di pinggir jalan.
di semua umur, tapi khususnya untuk orang-orang yang mereka sudah financial stable di atas mungkin di atas 18 tahun. Lalu, atas problem-problem ini dan alternatif yang udah dijalankan, masyarakat itu mempunyai emotional impact. Yang pertama itu, masyarakat itu bisa jadi merasa bersalah terhadap lingkungan karena menyumbang sampah plastik. Yang kedua, masyarakat itu merasa frustrasi karena, harus membawa tempat makan sendiri yang cukup memakan tempat. Seperti yang diketahui, untuk membawa lunchbox itu kan pasti, harus ditaruh di tempat yang cukup memakan space gitu. Nah, terus yang ketiga adalah frustasi karena jajanan yang dibungkus dengan paper bag, minyak, dan makanannya itu sering merembes. Karena dari sifat, kertas sendiri itu kan dia kurang oil free dan kurang waterproof. Dan quantifiable impact-nya adalah tercemarnya lingkungan akibat limbah plastik. Lalu, dari alternatif yang sudah dijalankan oleh masyarakat ini, terdapat kekurangan-kekurangan dari alternatif. Nah, kita mengidentifikasinya yaitu walaupun paper bag itu lebih mudah diurai dibandingkan plastik, paper bag itu tetap saja sekali pakai dan tetap menimbulkan sampah atau limbah karena sifatnya yang sekali pakai. Nah, terus yang kedua adalah material paper bag yang sifatnya tidak oil free dan waterproof, dan yang ketiga adalah membawa tempat sendiri itu merupakan hal yang cukup ribet dan membutuhkan banyak tempat. Nah, selanjutnya kami menguatkan data-data sebelumnya untuk memvalidasi dari pasar yang telah dan kami telah mencoba memvalidasi pasarnya dengan cara melakukan survei dengan Google Form, dan pengisian survei ini telah diisi oleh 41 orang. Dari 41 orang ini, 85,36%-nya usianya adalah 18 sampai 25 tahun dan 14,34%-nya itu berusia 25 sampai 35 tahun. Lalu 90,24%-nya melakukan jajan di pinggir jalan itu sebanyak lebih dari 3 kali dalam seminggu. Nah, sisanya itu dia hanya jajan di pinggir jalan itu 1 sampai 3 kali seminggu. Lalu kami juga mensurvei dan dinyatakan bahwa sebanyak 100% itu menggunakan plastik dari penjual sebagai wadah jajanan. Jadi dalam hasil survei yang telah kami lakukan, 41 orang ini itu tidak membawa wadah makanan sendiri. Jadi mereka itu pakai plastik dari penjualnya. Nah, terus kami juga menanyakan tentang kesadaran limbah plastik, dan dari hasil survei yang kami lakukan 100% itu sadar bahwa jajanan yang plastik dari jajanan pinggir jalan itu menyebabkan limbah plastik. Lalu kami menanyakan apakah responden itu membutuhkan solusi atas limbah plastik akibat sampah jajanan. Nah, dari survei yang kami lakukan, 95,12% itu mengungkapkan bahwa limbah plastik karena jajanan pinggir jalan itu memang harus ada solusinya. Lalu kami tawarkan apakah mereka itu tertarik dengan reusable pouch untuk jajanan, dan 95,12% mengungkapkan bahwa mereka tertarik untuk menggunakan reusable pouch ketika membeli jajan di pinggir jalan. Nah, atas dari data-data, fenomena, latar belakang, dan permasalahan yang telah kami identifikasi, akhirnya kami membuat venture bernama SecoPouch. Nah, kenapa sih kami itu membuat SecoPouch ini? Karena yang pertama, kami melihat fenomena banyaknya orang Indonesia yang suka beli jajanan di pinggir jalan. Terus packaging jajanan pinggir jalan itu yang menggunakan plastik yang mengakibatkan limbah plastik, serta meningkatnya tren sustainable living di Indonesia ini. Lalu yang akan kami tawarkan adalah reusable pouch yang digunakan untuk menggantikan plastik atau paper bag sebagai wadah makanan, cemilan, atau jajanan. Nah, Seco pouch yang akan kami buat itu sifatnya dia oil free dan washable, dan materialnya yang food graded, aman untuk makanan.
Lalu bagaimana kami, untuk menghasilkan revenue dan bisa sustain di pasaran, kami nantinya, awalnya akan mengidentifikasi target pasar yang tepat. Lalu sebelum launch produk, kami akan menguji kualitas ketahanan pouch-nya terhadap air dan minyak supaya sesuai dengan, tagline yang kami ambil yaitu oil free, washable, dan waterproof. Lalu yang ketiga, kami akan melakukan promosi melalui sosial media untuk menjangkau pasar. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan market size, yang sifatnya estimasi dari kami. Yang pertama itu adalah total addressable market. Jadi kami menghitungnya itu dari populasi di Indonesia, pada pertengahan tahun 2023 yaitu sebanyak, 278 miliar, ya 278 miliar sekian jiwa. Dan dari data nasional 87% warga Indonesia itu suka jajan di pinggir jalan. Jadi 87% dari populasi Indonesia ini kami jadikan total addressable market atau TAM. Lalu untuk sumnya kami mengambil populasi masyarakat Jabodetabek karena walaupun kami akan menjualnya melalui e-commerce, tapi kami masih terbatas di daerah Jabodetabek terlebih dahulu. Makanya kami mengambilnya populasi masyarakat di Jabodetabek, yaitu sebanyak 25 juta jiwa. Dan dari data yang kami temukan bahwa masyarakat Jabodetabek yang tertarik dengan sustainable living itu sebanyak 73%. Nah, makanya sumnya kami hitung 73% dari populasi masyarakat Jabodetabek, yaitu sebanyak 18 juta jiwa. Lalu untuk sumnya, itu merupakan estimasi dari ekspektasi kami untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Karena awalnya ini kami itu akan melakukan produksi secara handcraft, jadi masih belum ada, jadi tidak produksi secara batch, makanya kami akan mengambilnya itu 10% dari sumnya. Jadi perhitungan sumnya itu 10% dikali 18 juta atau sama dengan 1 juta sekian jiwa, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Pada di slide ini adalah segmentasi pasar. Apa saja sih segmentasi pasar pada produk kami yaitu Seco Pouch ini, reusable snack pouch ini adalah segmentasi pasarnya ini diutamakan pada rentang usia remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Sesuai juga dengan yang telah hasil survei Google Form, ternyata banyak yang tertariknya itu dari rentang usia remaja hingga dewasa juga. Nah, segmentasi pasar untuk reusable snack pouch ini cukup begitu luas, terutama pada customer yang sering berkuliner atau membeli jajanan snack di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang lain. Boleh next slide. Baik, untuk bagian customer persona sendiri, kami mengambil salah satu customer sendiri itu adalah Dia Hafsari. Beliau berusia 22 tahun, dan sedang menempuh pendidikan kuliah di perguruan tinggi dan berdomisilinya di Jakarta. Untuk personalitinya sendiri, beliau lebih cenderung introvert dan critical thinking juga, lebih menggunakan thinking daripada feeling-nya, lalu beliau sangat peduli juga gitu. Untuk motivation-nya ada growth dan courage-nya juga cukup bagus dan financial security-nya juga cukup baik. Nah, untuk goal sendiri, dia menginginkan pouch untuk menyimpan snack yang dia beli tetapi bisa digunakan kembali dengan bahan yang ramah lingkungan. Untuk frustration-nya, karena dia sering atau senang membeli snack, tetapi dia ini merasa bersalah ketika menyumbang sampah plastik secara terus-menerus ketika membeli snack. Nah, dia juga tidak menyukai jika tempat snack yang dia dapat tidak maksimal untuk mewadahi snack tersebut. Karena seperti yang kita tahu, dari tempat-tempat snack atau wadah snack yang ada di jualan itu adalah tidak bisa menampung apabila tidak bisa menampung minyak
atau seperti air gitu. Jadi tidak oil free. Dan untuk bionya sendiri, dia adalah remaja berusia 22 tahun yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Jakarta. Dia ini adalah remaja yang senang sekali membeli snack di berbagai tempat, dan dia juga adalah remaja bagian dari komunitas pencinta alam, sehingga dia sangat begitu peduli terhadap lingkungan. Jadi, untuk Asama Pesona sendiri, dia berarti sangat menginginkan produk kami, yaitu reusable snack pouch gitu. Boleh next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Viviana. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang dari hasil value proposition kanvasnya, yang dimana itu ada yang pertama, apa yang kami tawarkan yang membuat itu pelanggan itu senang. Yang pertama, sesuai dengan tadi yang sudah kita ambil salah satu sampelnya, yaitu dimana kita di sini menawarkan kepuasan terhadap ramah lingkungan. Jadi kami memberikan solusi yang ramah lingkungan bagi pelanggan yang peduli tentang pengurangan limbah plastik dan menjaga bumi kita ini. Lalu yang kedua itu ada kemudahan dan kenyamanan. Nah, di mana pelanggan ini akan senang dengan kenyamanan penggunaan kantong makanan kami. Jadi, kantong makanan kami ini bisa digunakan berulang kali dan juga mudah untuk dibersihkan. Nah, yang ketiga ini ada kontrol porsi. Nah, di mana dengan adanya produk kami ini, itu akan membantu pelanggan mengendalikan ukuran porsi cemilan mereka untuk mendukung pola makan yang sehat. Nah, lalu selanjutnya itu ada produk atau layanan yang kami tawarkan, di mana kami menawarkan beragam kantong makanan yang dapat digunakan kembali. Nah, jadi ini tuh dirancang khusus untuk pelanggan yang memang mencari solusi untuk ramah lingkungan. Jadi untuk membawa dan mengkonsumsi cemilan yang mereka beli seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada apa penawaran yang dimana yang ini tuh akan meringankan penderitaan dari si pelanggan tadi gitu. Nah, dimana di sini ada kesadaran lingkungan. Jadi kami ini ingin memenuhi kebutuhan pelanggan yang dimana pelanggan ini peduli tentang lingkungan dengan menyediakan produk yang akan membantu mengurangi sampah plastik sekali pakai tadi. Nah, lalu juga ada kemudahan penggunaan di mana produk kami ini tuh dirancang agar mudah digunakan dan dibersihkan, untuk menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin itu dialami oleh beberapa pelanggan dengan kemasan cemilan yang memang sekali pakai. Lalu juga ada kontroversinya juga di mana kami ini ingin membantu pelanggan ini untuk mengatasi masalah mereka dengan membantu mereka untuk mengontrol porsi cemilan mereka gitu. Jadi menjadikan pola makan ini yang lebih sehat, lebih mudah dicapai. Boleh next. Nah, lalu di sini juga ada nih value proposition canvasnya di mana dibilang saya akan menyukai produk tersebut ini. Yang pertama apa sih yang membuat pelanggan ini senang gitu. Yang pertama kita di sini menawarkan kenyamanan di mana pelanggan ini akan senang ketika mereka tuh dapat dengan mudah mengakses dan menikmati cemilan favorit mereka nih saat berpergian tanpa kesulitan. Nah, jadi kan dengan kantong yang kita punya ini pelanggan kita itu akan dapat suatu kenyamanannya. Nah, dan untuk lingkungannya juga, jadi si pelanggan ini tuh akan merasa senang apabila mereka ini dapat berkontribusi gitu dalam mengurangi sampah plastik yang memang sekali pakai, yang dimana sampah plastik sekali pakai itu kan mencemarkan. Nah, di sini dengan produk kita mengurangi sampah plastik sekali pakai ini membuat pilihan yang ramah lingkungan. Nah, lalu selanjutnya di sini I want di mana kita yang pertama ini tuh apa sih yang bisa dilakukan pelanggan ketika menghadapi masalah ini gitu. Yang pertama tuh kita membantu juga mencari solusi penyimpanan makanan ringan yang berkelanjutan. Nah, di mana pelanggan ini bakal secara aktif mencari pilihan penyimpanan makanannya yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan berkali-kali. Sedangkan kalau hanya plastik yang sekali pakai itu pertama mencemarkan lingkungan, yang kedua juga kurang efektif gitu. Nah, lalu juga yang kedua ada pelanggan tuh biasanya menginginkan karena makanan ringan ini dapat digunakan kembali dan mudah dibuka dan ditutup sehingga makanan ringan mereka tuh tetap terjaga gitu. Nah, yang ketiga di mana mereka juga menginginkan produk yang ringan
ringan dan portable agar mudah dibawa. Jadi ketika mereka mau memakainya atau setelah memakainya itu bisa diselipin ke kantong atau di tas pun itu tidak memakan tempat seperti itu. Nah, yang terakhir di sini di mana pelanggan tuh akan benci nih apabila di mana di sini kita ngambil poinnya penderitaan klien saat menghadapi masalahnya gitu. Nah, yang pertama tadi itu ada sampah sekali pakai. Jadi pelanggan itu pasti rata-rata konsumsi kita itu kita sebagai pelanggan pasti tidak menyukai penggunaan kantong plastik yang sekali pakai. Nah, sehingga kita ingin berkontribusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, lalu ada juga makanan ringan tumpah dan berantakan. Nah, di mana dengan ini pelanggan kan merasa frustasi ketika makanan ringan mereka tuh berantakan. Nah, dengan kita mengadakan produk tersebut ini itu kantong ini sudah oil free, terus juga ada penutupnya itu yang sangat aman juga. Jadi makanan itu tidak akan tumpah ataupun berantakan. Nah, di sini kami juga membuat solusinya di mana kami menawarkan rangkaian kantong makanan ringan ini bisa digunakan kembali yang dimana terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan aman untuk makanan. Jadi kantong ini tuh tersedia beberapa ukuran, terus juga mudah dibuka dan ditutup, serta dirancang untuk kenyamanan dan kesadaran lingkungan. Nah, lalu juga di solusi ini tuh kita nawarin beberapa rincian penawaran. Yang pertama ada bahan ramah lingkungan, di mana produk yang kami tawarkan itu dibuat dari bahan ramah lingkungan yang mengurangi sampah plastik. Jadi kami di sini ingin membuat pelanggan kami itu merasa nyaman dengan pilihan mereka. Lalu juga desainnya ramah pengguna, di mana kantong ini dirancang dengan fitur yang mudah digunakan gitu. Jadi kita di sini memastikan makanan ringannya ini juga tetap aman gitu, tidak akan tumpah-tumpah ketika kita taruh di dalam tas. Nah, di mana sifatnya yang ringan dan portable menambah kenyamanan secara keseluruhan. Seperti tadi di mana ketika kita sudah menggunakan atau sebelum kita menggunakan kantong tersebut bisa gitu buat kita taruh di saku gitu. Nah, yang terakhir ini ada beberapa manfaat solusi yang kita tawarkan. Yang pertama ada di dampak lingkungan, di mana dengan memilih kantong makanan ringan ini itu dapat dengan menggunakan kantong makanan ringan ini dapat digunakan kembali. Jadi pelanggan itu bisa nih ikut berkontribusi terhadap bumi yang lebih sehat dengan mengurangi sampah plastik sekali pakai. Nah, lalu juga ada kenyamanan, di mana produk kami ini menyediakan kantong produk makanan ringan yang bebas berantakan saat berpergian. Seperti tadi ketika kita taruh makanan itu bisa dipastikan aman saat untuk ditaruh di dalam tas. Nah, lalu juga membuat hidup pelanggan lebih mudah dan juga menyenangkan. Lalu yang ketiga itu ada kontrol porsi, di mana pelanggan itu bisa nih buat mengatur kebiasaan ngemilnya dengan lebih baik dan menjaga pola makanan yang seimbang. Jadi dengan produk kami juga bisa mendukung kesehatan dan kesejahteraan dari pelanggan kami. Nah, lalu di sini ada competition analis dari competition yang kami sudah cari. Yang pertama di sini ada mereknya ini Snack and Go Wonderful. Nah, di mana di sini kita cari rincian-rincian harganya, terus bagian penutup, packaging, review, branding channelnya. Nah, yang pertama itu ada dari Snack and Go Wonderful, di mana harganya itu kisaran di 300.000. Nah, bagian penutupnya itu kita pakai strip, lalu packagingnya itu dia polyester, dan reviewnya di mana kita sudah cari itu bahan yang bagus dan berkualitas. Nah, branding channel ini dia mereka semua ini lewat e-commerce. Nah, lalu juga yang kedua ada Sustaination, di mana itu dengan harga di kisaran 75.000, bagian penutupnya itu menggunakan kancing. Nah, packagingnya ini menggunakan katun twill. Nah, review dari pelanggan itu motif yang unik, mudah dilipat. Brandingnya juga sama lewat e-commerce juga. Lalu ada yang ketiga itu Bonkus, di mana sama harganya juga sekitar 75.000, di mana bagian penutupnya itu pakai beeswax wrap.
lalu packagingnya itu menggunakan bahan katun, reviewnya juga motif yang beragam, harganya juga cukup terjangkau, branding channelnya juga lewat e-commerce. Yang terakhir itu ada Bebelau, di mana itu kisaran harganya 200.000. Nah, di mana di sini penutupnya itu pakai zipper. Lalu bahan packagingnya pun dia menggunakan bahan katun, reviewnya juga bahan yang bagus, mudah dicuci, brandingnya juga lewat e-commerce juga. Baik, selanjutnya di sini ada produk kita. Jadi kami mendesain dengan motif yang unik dan tentunya sangat menarik. Jadi bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Untuk reusable snack pouch ini, kami menggunakannya dengan penutup bagian tempat snacknya ini dengan tali yang bisa diserut seperti itu dan menggunakan zipper juga gitu. Jadi aman sekali dan makanan yang kita beli juga akan terjaga dan tidak akan tumpah. Dan kami pastikan juga bahan yang kami pakai ini tentunya oil free juga, sehingga reusable snack pouch yang akan kami buat ini sangat menarik dan sangat bermanfaat, bagi diri sendiri, bagi lingkungan juga. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai bisnis plan kami mengenai reusable snack pouch dengan nama brand Seko Pouch. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Putri Indira, Diah Novitasari, dan Viviana Ayu juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian mengenai bisnis plan kami.